Pernah lihat kondisi kayak gini nggak? Dolarnya menguat dan emas tiba-tiba jatuh. Padahal emas itu safe haven. Tetapi kenapa ketika dolar menguat, emas justru melemah? Banyak trader pemula bingung dengan satu hal ini. Saat ketidakpastian makro global naik, logikanya kan emas harusnya kuat. Tapi di saat yang sama, DXY atau indeks dolar juga naik. Dan hal tersebut membuat harga emas malah tertekan. Ini bukan kontradiksi, ini mekanisme market. Saat dolar menguat, emas jadi lebih mahal untuk pembeli di luar Amerika. Akibatnya, demand atau permintaan emas bisa menurun. Tapi itu baru permukaannya. Yang lebih penting, dolar yang menguat biasanya datang bersama dengan suku bunga yang tinggi, yield yang naik, dan arus dana global yang masuk ke aset berbasis dolar. Dalam kondisi ini, uang global lebih memilih dolar dibandingkan emas yang tidak memberikan yield. Di video ini, kita akan bahas secara sederhana apa itu DXY dan kenapa dia penting. Kenapa penguatan dolar sering menekan harga emas dan kesalahan umum trader pemula saat membaca hubungan antara DXY dan gold. Serta di video ini saya juga akan berikan bagaimana kalian bisa menganalisa pergerakan emas dengan memanfaatkan DXY. Kalau kalian sering merasa gold kayak ditekan terus padahal dunia lagi nggak baik-baik saja, di sini jawabannya. Halo semua, selamat datang lagi di Bisa Trading. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, kalian bisa cek video-video kita sebelumnya. Ya, di sana kita berikan semua yang kalian butuhkan, edukasi ya dan juga informasi mengenai trading tidak hanya dari sudut pandang technical analysis. Dan untuk teman-teman juga yang baru menonton video ini, kalau kalian merasa video ini dan channel ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, share ke teman-teman yang lain supaya kalian ya bisa memberikan edukasi-edukasi untuk teman-teman kita juga yang menginginkan edukasi trading yang lebih lengkap. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa Bisa Trading memiliki komunitas di Telegram dan linknya saya sertakan di video ini. Jadi kalian bisa langsung klik linknya. Linknya ada di deskripsi. Dan untuk teman-teman juga yang masih mencari broker untuk trading, saya juga berikan rekomendasi broker. Linknya juga saya berikan di deskripsi. So, kita langsung masuk teman-teman ke pembahasan kita di video kali ini, yaitu hubungan antara indeks US dollar atau biasa disebut sebagai DXY dengan gold. Ya, jadi kalau kalian masih bingung bagaimana cara analisa gold, ya di sini saya akan jelaskan mengenai korelasi dua hal ini. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, ya, mengenai apa itu DXY. DXY secara sederhana teman-teman itu adalah kekuatan dolar dari Amerika yang dibandingkan oleh beberapa mata uang. Ya jadi kalau kalian lihat di XY itu ya itu bukan dolar secara pair-nya aja tetapi dia diperdagangkan ya atau dia dibandingkan dengan 8 mata uang lainnya teman-teman ya. Yang pastinya 5 mata uang utama seperti euro ya, terus ada GBP, terus juga ada Jepang yen, ada Canadian, ada Swiss franc. Itu semua ya akan dibandingkan dengan US dollar ya. Kalau ya di XY-nya naik, kalau chart di XY-nya naik, maka dolar itu sedang mendominasi pasar. Artinya dolar menguat ya di pasar global. Ya, dan ini bisa memberikan kita dampak bahwa dolar itu sedang mengalami optimisme, teman-teman. Yang di mana kita akan membahas mengenai mekanisme DXY ke gold. Jadi kalau misalnya dolar naik, biasanya teman-teman ya emas itu bakal lebih mahal bagi negara lain. Karena emas sendiri diperdagangkan dengan US dollar. Kita sama-sama tahu XAU USD ya. Yang di mana XAU adalah lambang dari emas ya dan USD adalah lambang dari US dollar yang di mana emas diperdagangkan dengan US dollar. Kalau US dollarnya kemahalan teman-teman ya dan dia mendominasi pasar dunia, maka demand atau permintaannya itu menurun teman-teman ya. Dan terciptalah yang namanya tekanan jual. Jadi kalau kalian lihat di XY itu impulsif seperti ini, itu biasanya akan memberikan dampak ya bearish momentum ke XAU USD. Ya jadi kalau kalian belum mengerti bagaimana hubungan antara DXY dengan XAU USD, ini jawabannya ya. Bukan karena emas itu nggak menarik teman-teman sebagai aset, tetapi harganya itu yang berubah, dia bakal lebih mahal. Kalau sesuatu lebih mahal kayak kita deh, rupiah misalnya ya kan. Rupiah tiba-tiba melemah dibanding dengan US dollar. Ya, yang biasa kita beli XAU itu
per 16.000 tiba-tiba naik ke 18.000 itu kan naik 2.000 teman-teman, ya. Kalau kita sebagai trader retail itu kecil, tapi bagi investor di luar sana itu mahal teman-teman. Karena mereka beli bukan hitungan jutaan rupiah, tapi mereka beli itu hitungan ratusan juta, bahkan miliar-miliaran teman-teman, sekali masuk ke pasar. Kayak gitu, ya. Jadi, kita akan bahas langsung teman-teman di chart-nya bagaimana kalian bisa melihat ya dan mengoptimalkan pergerakan dari DXY ini untuk analisa kalian di XAU USD. Supaya apa? Supaya ya kalian lebih mature, supaya kalian lebih mengerti ya kenapa dolar ini bisa menggerakkan harga emas. Jadi gua langsung kasih ke kalian ya, apa saja yang wajib kalian perhatikan ketika kalian menganalisa emas dengan US dollar ya atau DXY. Nah, yang pertama ini adalah chart dari DXY teman-teman. Jadi kalau untuk kalian yang nggak ada chartnya, kalian bisa masuk ke trading view kalian, kalian bisa cari ya DXY. Kalian ketik aja DXY kayak gini dan kalian bisa pilih yang paling atas ya, yang TVC, yang ini teman-teman. Ya, USD ya atau US Dollar Currency Index ya, indeks CFD dari TVC. Jadi kalian bisa klik langsung maka otomatis akan ditambahkan ke layar trading view kalian. Jadi ketika kalian sudah masuk, yang pertama kalian lihat itu adalah daily time frame dulu. Ya, daily time frame di US dollar ini menggambarkan pergerakan makro di Amerika. Ya, jadi banyak banget yang bilang, "Bang, kenapa ya US dollar ini relatif turun ya beberapa tahun ke belakang, beberapa bulan ke belakang?" Jawabannya simpel, karena ya Donald Trump itu sedang agresif ya memberikan tarif kepada negara-negara lain, teman-teman, sekaligus dia juga aktif memberikan yang namanya geopolitik ya, seperti kemarin penangkapan Nicolas Maduro ya, presiden Venezuela, sekaligus juga take over dari Greenland. Yang itu membuat US dollar sebagai mata uang utama dunia itu mengalami penurunan, teman-teman. Ya, jadi kalau kalian setuju, kita akan bahas dolar ini secara keseluruhan, kalian boleh komen di bawah. Dan kalau kalian mau mendapatkan informasi yang lebih, kalian bisa masuk ke Telegram kita, linknya ada di deskripsi. Ya, jadi kalau kalian lihat dari dolarnya sendiri, dolarnya ini ya, ini mengalami penurunan karena hal tersebut, teman-teman. Ya, dan saat ini pun dolar sudah menyentuh area terendahnya teman-teman ya, di 95,700. Nah, disinilah saya mau nyampein ke kalian bahwa sebenarnya di XY ini bisa kalian analisa juga dengan technical analysis. Tetapi tetap ya, kalau kalian menganalisa sesuatu itu jangan hanya menggunakan technical analysis. Kalau kalian mau menganalisanya itu jangka panjang. Tetapi kalian wajib juga memasukkan bahasanya ya, memasukkan faktor fundamental yang bisa memperkuat statement atau analisa kalian ini. Dan kalau kita lihat sekarang ya, US dollar itu sudah berada di area support trendline ya teman-teman, ya di sini. Ya, dia sudah berada di area support trendline-nya selama 10 tahun ke belakang. Ditambah lagi kalau kita lihat, US dollar itu sudah mengalami yang namanya sideway. Dan kalau kita lihat ke kiri, pola dari US dollar itu selalu sama. Ketika dia mau membentuk rally-nya, ya, dia mengalami kenaikan seperti ini, ya, dia akan membentuk sideway dulu, ya. Setelah dia membentuk sideway, maka pasar ya atau harganya itu mengalami rally seperti ini. Nah, dan di sini belum terjadi. Kayak gitu. Ini saya langsung kasih ke kalian bagaimana cara menganalisa US dollar. Ya, dan tips kalian untuk menganalisa US dollar. Kalian pakai dulu di daily time frame. Ya, market dari US dollar itu udah under value banget teman-teman. Dia udah turun banget nih. Ya, dari 2023 sampai ke 2026. 3 tahun dia mengalami penurunan dari peak high-nya atau area tertingginya di 114.000 saat kenaikan suku bunga The Federal Reserve. Ya, so apa yang harus kita lakukan ketika ya kita menganalisa US dollar? Yang pertama kalian harus lihat dari segi teknikalnya dulu. Next, kalian wajib banget melihat dari kebijakan finansial dari Bank Sentral Amerika, ya. Cara lihatnya di mana, Bang? Saya udah banyak banget kasih ke kalian. Kalian bisa lihat di Bloomberg, kalian bisa lihat di Reuters, atau kalian bisa lihat di Trading Economics, teman-teman. Ya, tapi kalau kalian mau masih bingung dan kalian pengen belajar lebih banyak, kalian masuk aja ke komunitas kita. Ya, karena komunitas kita akan berikan semuanya informasi ya untuk kalian bisa trading di market. Ya, so kita lihat ya market sudah menyentuh area support ya, trendline 10 tahunnya dan di sini market sudah membentuk yang namanya pola sideway teman-teman ya. Coba kita perhatikan ya di dekat pola sideway ini apakah ada key level atau tidak ya. Oh ternyata ada. Ini adalah area dari key level ya di US dollar. So, ada kemungkinan ya kalau kita lihat US dollar ini turun dulu ke bawah sebelum
dia rebound lagi ke atas. Nah, ini adalah pandangan dari technical analysis-nya. Bagaimana sih Bang pandangan dari fundamental analysis-nya? Kita cukup aja berfokus kepada pelantikan kepala ya atau gubernur terbaru dari The Federal Reserve yaitu Kevin Warsh ya yang digadang-gadang bakal menjadi pengganti Jerome Powell. Ya, kalau misalnya Kevin Warsh yang seorang optimistik ya, dia itu suka memperbaiki ekonomi teman-teman dan dia lebih berfokus ke inflasi, kita bisa melihat hal ini terjadi saat masa jabatan Kevin Warsh, ya. Di mana US dollar akan turun dulu sebentar sebelum ya dia memantul lagi ke atas. Dan ini bisa memberikan kita ya informasi bahwa XAU siap-siap untuk mengalami aksi taking profit, ya. Jadi dari daily time frame aja kalian sebenarnya udah tahu ini market mau kemana, ya. Kayak gitu teman-teman. So, bagaimana cara kita menggabungkan ya analisa kita yang di DXY ini dengan analisa kita di XAU-USD? Ingat ya, dia turun dulu ke bawah, baru dia naik lagi ke atas. Ya, itu adalah pola yang mungkin terjadi nanti di DXY. So, ketika dia nanti naik ke atas, kita akan melihat XAU-USD akan mengalami retracement namanya teman-teman. Ya, ingat pergerakan antara DXY dengan XAU ini selalu terbalik. Ya, jadi teman-teman cukup memantau area-area penting saja ya, seperti area 5 ribuan ini ya, 5.100 atau 5.150 atau nanti paling tinggi di area 5.450 di sini ya. Jadi ada kemungkinan ya, jika terjadi kenaikan di XAU, kita bisa expect nanti kenaikannya kedua area ini ya, sebelum kita mencari sell momentum. Karena kita sudah lihat dolar itu sudah mengalami devaluate ya dan dia turun sangat signifikan dari 2023 sampai sekarang. Dan besar kemungkinan ya di 2026 ini dolar akan recovery. Kalau dolarnya recovery ya dolarnya naik maka XAU USD-nya besar kemungkinan akan mengalami penurunan teman-teman. Ya, cukup simpel bukan? Ya cara analisanya cukup membandingkan menggabungkan antara technical analysis di XAU dengan fundamental analysisnya ya. Dan kita juga selaraskan dengan pergerakan di XY. Ya, karena saya sudah sampaikan sebelumnya, ketika di XY-nya naik, maka US dollar-nya akan menguat dan itu bisa membuat XAU mengalami aksi taking profit. Tetapi saya selalu ingatkan, ketika kalian mencari ya area top seperti ini, kalian wajib mencari juga yang namanya double top, ya. Ditambah lagi ya di sini saya juga mau ngasih kasih, sampel sama kalian atau contoh case yang di mana ketika US dollar-nya itu mengalami kenaikan teman-teman ya di hari Kamis kemarin. Ini terpantul dan harga close bullish dan di hari Jumat marketnya full bullish ya di XY-nya kita bisa lihat ketika di hari Kamisnya ya market dan di hari Jumat mengalami drop yang sangat signifikan sekitar 10.000 pips ya, yang di mana US dollar-nya naik teman-teman, close bullish di daily-nya, ini memberikan ya power selling ke XAU USD. Ditambah lagi XAU USD juga udah lebih lagi mahal-mahalnya gitu loh. Ya jadi untuk kalian yang dapat momentum ini ya dengan menggunakan di XY itu sudah pasti cuan ya di market. Kayak gitu. Cukup jelas ya? Kalian sudah mencatat semua hal yang penting yang penting-penting selama ini yang kalian nggak ketahui ya. Wajib banget dicatat teman-teman karena biar teman-teman tidak kehilangan arah di market, gitu. Dan hindari ya teman-teman ya beberapa kesalahan seperti ya, ketika kalian analisa kalian cuma lihat chart XAU doang ya. Kalian wajib juga lihat dari chart di XY, obligasi ya dan juga ETF-nya teman-teman. Ya dan yang paling penting teman-teman jangan entry melawan arus dari makro tersebut, ya. Baik dari pergerakan yield, baik dari pergerakan dolarnya, ataupun kebijakan-kebijakan bank sentral, ya. Teman-teman tinggal ikutin aja, ya. Dan saya juga sampaikan, kalau teman-teman trading menggunakan DXY, obligasi, dan lain-lain yang sering kita bahas, teman-teman nggak bisa entry saat itu juga. Teman-teman wajib menyelaraskan dengan technical analysis. Yang artinya apa? DXY, ya, atau pergerakan dari indeks dolar ini teman-teman bisa jadikan sebagai patokan arah dari tren. Ya, untuk entry-nya tetap ke technical analysis di XAU teman-teman dan teman-teman nggak bisa maksain ya untuk entry di XAU nanti ketika DXY-nya turun kalian langsung buy gitu, ketika DXY naik kalian langsung sell, nggak bisa, tetap diselaraskan dengan price action. Supaya apa? Supaya teman-teman mendapatkan area entry yang ideal. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita yang lain.
So, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau teman-teman mau cari komunitas trading, itu ada di link ya, linknya itu ada di deskripsi ya, dan rekomendasi broker kita juga ada di deskripsi. Sampai jumpa dan bye-bye.